kodrat menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tuntunan, atau dijelaskannya menuntun segala kodrat yang ada pada anak, ya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kalau kodrat alam berarti kondisi, ya, dalam diri dan di luar dirinya secara fisik. Kemudian zaman itu adalah yang berkembang di saat itu. Jadi kita tidak bisa dalam pendidikan itu bercerita ustazah dulu. Nah, itu dulu, bukan sekarang, ya. Seperti anak misalnya ceritakan ke anak-anaknya, ustaz dulu begini, itu kan dulu kejadiannya. Beda lagi dengan kehidupan dia sekarang. Jadi kita berupaya di sini mencoba menghadirkan, ya, kodrat zamannya juga di dalam pembelajaran kita. Jadi yang sesuai dengan dia sekarang kita ceritakan. Ya, bagaimana sekarang? Contoh kemarin anak masuk di kelas 3. Kemudian karena mereka belajarnya agak nyantai-nyantai, itu anak ceritakan. Ya, yang anak ceritakan bukan cara anak belajar dulu, tapi anak ceritakan kejadian sekarang. Anak sampaikan kemarin teman antum lulus, ya, ikut seleksi nasional KSN IPS. Itu kan kebetulan zaman dia kan terjadi di saat dia. Dan dari data KSN itu, siswa yang lulus ke nasional didominasi bukan dari kaum muslim. Dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan-kekuatan itu dan memperbaiki lakunya. Jadi yang kita bisa perbaiki itu ke arah sikap dan tumbuh berkembangnya kodrat alam yang ada dalam dirinya. Jadi kalau kita ibaratkan saudara, ini contohnya ya yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara itu dalam bersawah, ya, beladang. Yang bisa dilakukan petani itu memperbaiki tekstur tanah, pemupukan. Yang salah saudara, mereka sudah punya di dalam dirinya, kita hanya menuntunnya dan kita tidak bisa menyamakannya. Jadi jangan kita nanam nanti padinya anak daro nunggu turun, itu kita harapkan hasilnya nanti bare solo dia. Nah itu dia. Itulah istilahnya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara di sini. Jadi kita yang bisa perbaikinya apa? Ya seperti yang Anda sampaikan tadi, budaya positifnya kita hidupkan sehingga nanti tumbuh kembang yang ada di dalam diri anak itu mengarah ke hal-hal yang positif. Ya, jadi kita menuntun pengembangan, ya, yang ada di dalam diri anak. Dalam budaya positif itu ada paradigma kontrol, ya, karena di kita akan ada budaya pasti ada pengontrolan. Nah, ini yang sering terjadi di lingkungan kita atau di kita sendiri, yaitu ilusi kontrol. Kita merasa kita sedang melakukan kontrol, ya, padahal sebetulnya kita belum melakukan yang sesuai dengan teori kontrol. Contoh, guru mengontrol murid. Ini ilusi, ya. Kita nggak bisa mengontrol murid. Nanti kita lihat materinya, ya. Kemudian kritikan dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Ini juga sama. Ini ilusi, ya. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ya. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang paling sering, ini ilusi yang terjadi, ya. Kita selalu itu menyatakan bahwasanya yang besar ini akan selalu menjadi yang punya kekuatan, ya, untuk menekan yang kecil. Langsung itu dinyatakan dia salah. Kita tidak pernah melihat ini tujuannya apa, dasarnya dari mana. Oke, orang lain bisa mengontrol saya, itu pemikiran kita selama ini, ya. Sebetulnya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Ketika dia mengucapkan itu,
dia merasa bersalah. Tapi kalau keyakinan, kita meyakini, ingat saudara kalau bercerita sama nenek kita, nenek-nenek atau orang tua kita mesti dapat. Kalau sama guru itu tidak boleh bantah, tanya sama mereka, itu keyakinan mereka. Tapi coba lihat pendidikan mereka, memang ya mereka tidak berani untuk membantah guru, mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti di sana yang nilai-nilai yang kita yakini adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi mungkin saudara ketika kita buat kesepakatan kelas, kemudian kita juga arahkan mereka kepada keyakinan kelas, supaya peraturan kita itu nanti betul-betul dia yakini. Jadi dia tidak merasa diawasi, ya, tidak merasa tertekan oleh peraturan, tapi dia merasa itu berasal dari dalam dirinya. Nah, jadi itu kita arahkan. Mungkin saudara nanti bantu untuk membangun keyakinannya. Karena seperti saudara tadi sampaikan, ketika seluruhnya itu tumbuh dari keyakinan, maka secara tidak langsung dia akan melaksanakan peraturan dan dia merasa bersalah di sana. Kemudian ada peraturan, tentu ada hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Ya, ada 3 di sana setelah ada peraturan tadi. Sekarang kita akan lihat satu-satu. Namun yang terlebih dulu kita lihat adalah tentang hukuman atau konsekuensi. Sama atau berbeda saudara hukuman dengan konsekuensi? Sama atau beda? Silakan, ada sih. Sama atau beda? Apa bedanya saudara? Kalau itu kasarnya memaksa. Konsekuensi itu kan dia sudah tahu dirinya sendiri bahwa apa yang dia lakukan kalau begini konsekuensinya. Kalau dia menyadari juga. Oke. Ya, saudara. Saudara yang lain atau besar yang lain? Desepsi. Kalau menurut anak dia ada persamaan dan ada perbedaannya. Iya. Satu dulu persamaannya apa? Persamaannya adalah hukuman atau konsekuensi itu setelah ada suatu kejadian, itulah akibatnya. Dan konsekuensi ini akan muncul. Oke. Terus kalau kesamaannya itu kesamaan dengan tadi kan? Perbedaannya lagi. Perbedaannya hukumannya ya sama seperti Zabersi. Jadi hukumannya biasanya lebih ke pemaksaan atau agak lebih ke ini ya menegakkan gitu kan. Ya, kalau konsekuensi itu banyak lebih ke garansinya biasanya yang bisa. Oke. Dia memang sudah terjadi, itulah akibatnya. Oke, konsekuensi berarti akibat dari perbuatannya. Kalau hukuman sesuatu yang memaksanya. Oke, setelah kita cobakan ya saudara. Ini ada satu, coba ditulis ya saudara. Nanti kita bisa saudara menilai nanti pemahaman kita tentang hukuman dan konsekuensi. Ya. Jadi kita merdeka belajar ada KKN ya saudara. Kalau salah 3, salah 2, beda tuh. Ya, ketika pemanasan dia terlambat disuruh lari. Kenapa? Karena orang sudah selesai kan pemanasan. Oke, meminta murid untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Itu hukuman ya, hukuman. Ya, kalau konsekuensi harusnya apa saudara? Ya, mencari masker, beli masker ya. Oke, saudara. Jadi tidak ya. Jadi kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali pada PJOK itu, jadi dia bisa jadi konsekuensi atau bisa jadi hukuman. Tergantung nanti dari konteks dia di lapangan. Ya, kalau di kemarin ini kami juga sempat berdebat ya. Ada yang bilang itu hukuman, ada konsekuensi. Ya, orang yang PJOK pun juga menyatakan demikian. Itu sebabnya Nabi bilang buat tadi, karena guru PJOK nyatakannya. Kalau lagi teori dia dalam kelas disuruh dia lari di luar gitu. Itu jadi hukuman dia. Tapi kalau dia lagi di luar, lagi pemanasan, kemudian dia terlambat, itu bisa jadi konsekuensi. Ya. Oke, saudara, ada betul saudara?
Betul ya Sepri? Betul semua Sepri? Oke ya, itu ya. Jadi kita bedakan dulu antara hukuman dengan konsekuensi, ya. Karena kalau kita memberikan, ini saudara perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu sifatnya meninggalkan bekas luka yang panjang dan bertahan hanya sebentar. Sementara konsekuensi itu dia anak akan merasa nyaman dan bertahan lebih lama. Jadi saudara, di sini kenapa kita bahas ini, untuk kita membiasakan memberikan konsekuensi ya kepada siswa ketimbang memilih memberikan hukuman. Ya, memberikan konsekuensi daripada hukuman. Ini perubahan pertama baru. Karena di budaya positif tidak ada pemberian konsekuensi. Ya, ini baru perubahan pertamanya yang harus kita lakukan. Kita harus bedakan dulu konsekuensi dengan hukuman. Jadi ketika dia dihukum ada paksaan. Tapi kalau dia konsekuensi itu dia tidak terlalu terasa paksaan karena kita ada stimulus dan respon dari dia, ada tanggapannya. Kemudian kalau hukuman cenderung seperti yang terjadi di kita sekarang, anak selalu menyembunyikan kesalahannya, ya karena dia tahu ya akan hukumannya. Kalau dia konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Tapi ini belum terbentuk budaya positif. Ya, saudara. Oke, ada kira-kira saudara pertanyaan tentang hukuman dengan konsekuensi, saudara? Tidak? Oke, kita lanjut. Ada penghargaan, reward. Ya. Selama ini kita berpikir ketika pemberian reward, anak-anak dikasih reward, itu akan menimbulkan perubahan positif. Ini selama ini kita pikirkan. Tapi ketika anak baca materi ini, ternyata tidak. Reward itu tidak selalu menimbulkan kejadian positif. Malah akan lebih banyak cenderung nanti kejadian negatif dari reward. Contohnya, ya kita cobakan waktu itu ya Sarwi ketika kita pelatihan saudara yang memberikan refleksinya lebih awal dikasih ada door prize-nya, itu saudara langsung keluarin HP. Ya caranya ya. Udah keluar soalnya waktu kita di labor kemarin, di labor di situ. Udah keluar soalnya kita semangat. Ya, nah itu. Ya, itu salah satu dari pengaruh dari reward itu. Ya, jadi di sini menurut Alkikon ini mengungkapkan bahwasanya penghargaan maupun hukuman adalah cara kontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi dalam dirinya. Ya, jadi sebetulnya kita mengasih reward yang terlalu sering itu juga bisa menimbulkan kehancuran dari potensi anak. Jadi hukuman di sini ada 5 ya saudara yang arahnya negatif. Yang pertama pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Ya, dari penghargaan. Kalau jangka pendek seperti yang tadi ketika kita pelatihan waktu di labor itu disuruh kumpulkan siapa cepat dapat reward langsung dikerjakan. Tapi mungkin kemarin Daci lupa siapa cepat mengumpulkan perangkat dikasih reward. Akhirnya perangkatnya sampai hari ini masih ada yang nyicil-nyicil mengumpulkannya. Nah itu contohnya saudara. Dia hanya berlaku pendek, tidak menjadi budaya. Ya hanya di saat itu saja. Kemudian penghargaan itu menghukum terhadap disiplin positif yang kita terapkan. Maka di sini kita harus pahami dulu saudara kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teorinya ini, kebutuhan dasar manusia itu 4. Ya, di sini ada cinta kasih atau kasih sayang, kemudian kesenangan, penguasaan, kemudian kebebasan. Oke.
Kita tanya Safety dulu. Safety selama ini berada di posisi yang mana? Sebagai pemantau ya. Oke, Safety sebagai pemantau. Adakah ustazah yang selama ini berada sebagai penghukum? Jadi yang pertama di restitusi itu kita menstabilkan identitas kita. Ya, bahwasanya kita juga memahami dia. Kemudian kita memvalidasi tindakannya. Jadi setelah kita stabilkan, kita validasi, kita tanya sama dia. Ya, misalnya dia datang terlambat. Menurut Anda, datang terlambat ini apakah sesuai nggak dengan keyakinan kita? Sesuai nggak dengan apa yang kita yakini di kelas kita? Sesuai nggak dengan prinsip-prinsip kita? Kalau misalnya dia tidak, ya, kalau tidak, terus bagaimana yang sesuai dengan keyakinan kita? Lalu menanyakan keyakinannya. Apa keyakinan kita? Contoh kalau dia terlambat, apa keyakinan kita? Datang tepat waktu. Terus kalau sekarang bagaimana? Sekarang anak minta maaf, anak tidak datang tepat waktu. Maka anak akan pergi ambil memo tiket. Nah, itu tumbuh di dalam diri anak dalam restitusi. Jadi tidak lagi nanti ada bahasa anak itu dia mendongkol, marah, ya ketika kita memberi hukuman. Ya, kan ini sering terjadi ya, saudara. Ketika ada permasalahan siswa, saudara membantu untuk mengontrolnya, yang diterima malah siswa mendongkol atau melihatkan sikap yang kurang baik. Sebetulnya di sana kita belum pas memposisikan diri kita dalam penyelesaian konflik dia. Ya. Dan malah lebih parah lagi kalau kita keluar dari kontrol budaya positif. Ya. Maksudnya kita tidak seperti tadi, kita tidak ikut menegur anak, kita tidak ikut mengawasinya, malah tidak membiarkannya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu saja saudara dari anak mungkin.